¿Y qué va sola? Pero yo luego te firmo justificando. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Nowhere yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita hamil yang terjebak di dalam box kontainer dan di tengah lautan. Bagaimana cara wanita ini bertahan hidup? Tonton alur ceritanya sampai habis ya. Film diawali dengan memperlihatkannya beberapa orang yang sedang terburu-buru. Sepertinya sedang terjadi sesuatu. Di film ini kita berfokus pada seorang wanita hamil yang bernama Mia dan suaminya yang bernama Nico. Mereka dipandu oleh seorang pria untuk menuju ke sebuah box kontainer. Mereka semua ketakutan seperti sedang terjadi sesuatu yang berbahaya. Sesampainya di pos masuk, seorang pria yang memandu itu meminta uang tambahan tanpa alasan yang jelas. Merasa sudah tidak ada waktu lagi, Nico meminta Mia agar melepaskan cincin pernikahannya sebagai ganti dari uang tambahan yang mereka minta. Nico dan Mia pun memasuki sebuah kontainer yang akan dibawa pergi ke negara lain. Di dalam kontainer itu ada juga yang hamil dan beberapa orang yang memiliki anak. Mereka semua merasa sedikit lebih aman setelah berhasil masuk ke dalam box kontainer itu. Setelah dicari tahu, ternyata di negara ini, yaitu Spanyol, sedang mengalami kelangkaan sumber daya yang sudah terjadi selama 17 bulan. Bukan hanya di Spanyol, ada juga beberapa negara lain yang mengalami hal yang sama. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah pun membuat gerakan ketidakcukupan dengan menangkap setiap ibu hamil, anak-anak, dan juga lansia, yang kemudian dibunuh secara sadis. Tujuannya ya untuk mengurangi jumlah penduduk. Dan itulah alasan Mia bersama yang lainnya menaiki box kontainer ini, agar bisa melarikan diri dari negara itu melalui jalur ilegal. Dan rencananya kontainer ini akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka ke negara Irlandia melalui jalur laut. Di tengah perjalanan, Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayinya. Mia berkata sudah 2 hari tidak merasakan tendangan dari bayinya, dan itu cukup membuatnya khawatir. Nico berusaha menenangkan Mia dan meyakinkan bahwa bayi mereka pasti akan lahir dengan selamat. Singkat cerita, saat berada di tengah perjalanan, seorang pria dengan senjata lengkap memaksa sebagian orang di dalam box agar pindah ke box kontainer lain. Hal itu karena jumlah orang yang ada dalam box itu melebihi batas. Tanpa diduga, Nico termasuk ke dalam bagian beberapa orang yang akan dipindahkan ke box kontainer lain itu. Mia yang melihat hal itu pun merasa takut, sedih, dan khawatir karena harus berpisah dengan suaminya. Mia kemudian mencoba menghubungi Nico dan mengatakan kalau ia ketakutan sendirian di sini. Nico yang menenangkan Mia mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Nico juga menyuruh Mia agar tak mempercayai siapapun. Setelah itu, telepon pun ditutup untuk menghemat baterai. Di perjalanan menuju pelabuhan, kontainer itu melewati jalanan yang mengalami kekacauan yang cukup parah akibat krisis yang telah terjadi. Kontainer itu pun sempat terkena tembakan beberapa kali yang menimbulkan lubang di beberapa bagian. Melalui lubang itulah Mia melihat begitu banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh aparat. Kemudian kontainer yang membawa mereka pun telah sampai di perbatasan yang akan mengirim mereka ke negara lain. Lalu pihak polisi akan memeriksa kontainer yang melewati jalanan itu untuk memastikan tidak ada orang yang menyeberangi pelabuhan dengan ilegal. Kontainer itu memang didesain dengan 2 ruangan agar polisi tidak mengetahui orang-orang yang sedang bersembunyi. Namun polisi ini ternyata cukup teliti. Ia sengaja menembak bagian kontainer sehingga ia pun mengetahui bahwa di dalam kontainer itu ada bagian lain yang tersembunyi.
Polisi itu memberikan kesempatan apabila mereka keluar, maka mereka akan dimaafkan. Mia yang berada di sana naik ke atas boks kayu agar bisa berlindung. Ternyata keputusannya sangatlah tepat. Saat seorang wanita membuka dinding penghalang itu, dia pun dibunuh secara mengenaskan dan kemudian menembaki semua orang yang ada di sana tanpa tersisa. Hanya Mia yang berhasil selamat dari kejadian itu. Ia pun mengirimkan pesan kepada Nico agar segera bersembunyi karena ia takut Nico menjadi korban. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, kontainer itu pun akhirnya sampai di pelabuhan. Kontainer itu dan beberapa kontainer lainnya kemudian diangkut ke sebuah kapal yang menuju Irlandia. Sampai saat itu, Mia terus berusaha menghubungi Nico, namun tetap tidak tersambung. Tak disangka, di tengah malam Mia terbangun dari tidurnya karena kapal yang mengangkutnya mengalami guncangan hebat akibat hujan dan badai di tengah lautan. Orang-orang yang berada di dalam kontainer itu pun teriak meminta tolong, termasuk Mia. Namun, petugas kapal tak sempat mengeluarkan semua orang, hingga beberapa kontainer itu jatuh ke laut akibat guncangan yang semakin kuat. Dari kejadian itu membuat Mia yang berada di dalam kontainer terlempar dan terbentur, yang akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang karena masuk air melalui lubang-lubang kecil. Mia mengintip dari lubang itu dan melihat lautan lepas. Mia juga melihat beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Kini Mia terjebak di dalam kontainer dan harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang, yang entah kapan. Mia kemudian menghubungi Nico, berharap Nico menjawab teleponnya, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Hari semakin gelap dan perlahan-lahan Mia mulai pasrah. Ia pun mengambil pisau lipat yang ada di dekatnya dan berniat bunuh diri. Namun perutnya tiba-tiba bergerak yang menandakan bayinya masih hidup. Hal itu membuat Mia mengurungkan niatnya dan memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mencari cara agar bisa bertahan di dalam kontainer itu. Ia kemudian memeriksa kotak kayu yang ada di dalam kontainer itu, yang isinya kotak Tupperware, kotak lain berisi jaket, dan juga ada yang berisi televisi. Mia merasa kecewa karena tak ada sedikit pun makanan di dalam kotak kayu itu. Di pagi harinya, Mia membuat batas air yang dapat membuat kontainer itu tenggelam. Mia kemudian menyusun kotak kayu itu agar bisa digunakan sebagai alas untuk tidur. Saat menyusun kotak kayu itu, tiba-tiba Mia mendapatkan telepon dari Nico. Tak disangka Nico masih hidup, karena supir yang membawa kontainer menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di luar kota. Setelah mendengar apa yang terjadi, Nico meminta Mia untuk tetap tenang dan ia berjanji akan segera menemukan dan menyelamatkannya. Di malam berikutnya, Mia kembali dihantam oleh hujan dan badai. Malam itu, Mia berusaha bertahan sekuat tenaga, karena sepertinya ia akan melahirkan. Di tengah guncangan itu, Mia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Untungnya, bayi itu masih bisa selamat, walaupun tanpa bantuan medis. Mia juga mengeluarkan ari-ari bayinya sendirian dan menyimpannya di kotak Tupperware. Mia memberikan nama anaknya itu dengan nama Noah. Ini merupakan nama pemberian Nico. Setelah itu, Mia kebingungan gimana cara nenangin bayinya yang terus menangis. Bagaimanapun, bayi juga pasti kelaparan. Namun Mia kesulitan mengeluarkan ASI karena ia juga kekurangan asupan makanan dan minuman. Karena hal itu, Mia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Hari demi hari, makanan dan minuman pun mulai habis. Namun sampai saat ini, Mia masih terjebak di dalam kontainer itu. Di hari berikutnya, Mia menemukan bor yang kemudian ia gunakan untuk melubangi atap box agar ia bisa keluar dan mencari makan. Namun belum sempat selesai, alat bornya tiba-tiba rusak. Hal itu membuat Mia sangat frustasi dan sangat kesal.
Dalam keadaan lapar dan kehausan, Mia akhirnya terpaksa memakan hari-hari bayinya sendiri karena ia sudah tidak sanggup untuk bertahan. Keesokan harinya, Mia kembali berusaha melubangi kontainer dengan pisau lipat. Namun, pisau lipat itu juga malah rusak. Mia sudah lelah dan tidak berdaya. Sampai pada suatu malam, Mia memimpikan anak pertamanya yang sebelumnya tertangkap dan dibunuh oleh aparat. Anaknya bertanya mengapa ibu membiarkan ia ditangkap dan dibunuh. Mia pun menangis dan meminta maaf apa yang sudah terjadi pada anaknya. Hal itulah yang membuat Nico nekat membawa Mia kabur dari Spanyol karena tak ingin Mia dan calon bayinya ditangkap juga. Keesokan paginya, hujan pun turun cukup deras. Mia cepat-cepat menampung air hujan ke Tupperware. Setelah itu, Mia mendapatkan ide untuk menarik lubang dengan menggunakan ikat pinggang. Setelah dicoba, akhirnya Mia pun berhasil membuka dan bisa keluar dari box kontainer itu. Ia pun bisa menghirup udara segar setelah beberapa hari di dalam box. Ia juga melihat sekeliling hanya ada lautan yang luas. Sampai suatu ketika, Mia mengganti popok bayinya dan membuang bekasnya ke laut. Sekumpulan ikan langsung muncul ke permukaan. Ketika melihat ikan itu, Mia kemudian mencoba menangkapnya untuk dijadikan makanan. Namun ia tak mendapatkannya satupun. Ketika sedang berbaring, Mia pun melihat sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Dengan cepat, Mia mengambil pecahan kaca yang akan digunakan sebagai pantulan cahaya untuk meminta tolong. Tapi karena terlalu buru-buru, kaki Mia pun malah tergores besi kontainer. Karena darahnya terus mengalir, Mia pun terpaksa menjahit lukanya itu dengan alat seadanya. Di hari berikutnya, Mia membuat sebuah jaring dari TV kabel yang akan digunakan untuk menangkap ikan dengan umpan popok bayinya. Mia pun berhasil menangkapnya dan ia bisa memakan ikan walaupun dalam keadaan mentah. Ia pun tak khawatir lagi kehabisan makanan demi memberikan ASI kepada putrinya. Hebatnya, Mia dan bayinya hidup dalam kontainer sampai di hari ke-12. Air di dalam box kontainer sudah hampir setengah badan Mia. Mia pun mencoba berbagai usaha dengan menulis sebuah kata permintaan tolong yang kemudian ia masukkan ke dalam Tupperware dan melemparkannya ke laut. Mia berharap ada orang yang bisa menemukannya. Saat lagi istirahat, handphone Mia pun kembali berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari Nico. Dengan cepat-cepat, Mia pun langsung mengangkatnya. Dengan sangat bahagia, Mia langsung mengatakan kalau ia sudah berhasil melahirkan bayi yang lucu, yang dia beri namanya Noah, sesuai dengan nama yang diberikan Nico. Tapi di sini Nico meminta maaf karena tak bisa menjemput Mia. Mia nanya apa yang sudah terjadi. Nico bilang kalau ia berhasil ditemukan oleh aparat dan ditembak saat melarikan diri. Di akhir telepon, Nico berpesan kepada Mia agar terus berjuang demi keselamatan anaknya. Seketika itu juga, Mia merasa sangat sedih dan gak tahu harus gimana lagi. Mia seperti sudah kehilangan semangat hidup. Singkat cerita, di hari ke-20, air sudah memenuhi box kontainer. Mia pun membawa Noah ke atas bagian kontainer sambil merakit berbagai kayu agar ia dan Noah bisa selamat saat kontainer itu tenggelam. Ketika malam hari, lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai terbuka kembali hingga air yang masuk menjadi semakin banyak. Mia pun mencoba masuk kembali ke dalam box kontainer untuk mengambil foto anak pertamanya yang tertinggal di dalam. Namun sayangnya kaki Mia malah tersangkut pada tali. Di tengah kondisi kontainer yang akan tenggelam, Mia berusaha keras untuk melepaskan diri. Untungnya ia berhasil. Begitu keluar dari kontainer, Mia langsung panik mencari Noah yang sudah hilang entah kemana. Dari dasar laut, muncullah ikan paus yang menyemburkan air kepada Noah, yang membuat Noah nangis. Paus itu seperti memberitahu Mia keberadaan putrinya. Pada akhirnya, Mia pun berhasil menemukan Noah.
Dan sekarang mereka harus bertahan di tengah laut yang entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Keesokan harinya, burung-burung camar berkumpulan di sekitar Mia dan Noah karena bangkai-bangkai ikan yang ada di dalam Tupperware. Dan itu menarik perhatian sepasang suami istri yang sedang berlayar. Sehingga mereka pun mendekati Noah. Mereka terkejut melihat seorang bayi yang berada di tengah lautan. Mereka mendekat dan kemudian menyelamatkan Noah. Saat tali di dekat Noah ditarik, ternyata tali itu diikat dengan tangan Mia. Mereka pun menemukan Mia yang sudah dalam keadaan pingsan. Ibu itu pun dengan cepat memberikan nafas buatan sebagai pertolongan pertama, dan untungnya itu berhasil. Mia dan Noah pun selamat. Kemudian bapak yang menolong itu menelpon pihak berwajib dan mengatakan kalau mereka menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan. Tak lupa, Mia juga terus berterima kasih kepada sepasang suami istri itu karena telah menolongnya dan juga bayinya. Perjuangan Mia dalam bertahan hidup dan menyelamatkan bayinya membuahkan hasil. Selama hampir 1 bulan berada di tengah lautan, akhirnya ia pun mendapatkan pertolongan. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you di next video. Bye-bye.